Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam kenal, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Siapa yang sudah kenal saya boleh acungkan tangan? Masih banyak yang belum kenal ya. Saya memang bukan artis jadi tidak terkenal, tapi saya artisnya PTB. Alhamdulillah. Nama saya Rosi, panggilannya panjangnya Rosi Tawati. Alhamdulillah saya menjalankan bisnis ini 2 tahun, pencapaian sudah 4 motor, 2 mobil, 1 Pajero dan umroh kemarin gratis. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hadirnya bapak ibu di sini bukan suatu kebetulan, itu sudah rencananya Allah. Nah, tadi kita lihat testimoni Bu Linda luar biasa dahsyat. Boleh saya tanya di sini siapa yang latar belakangnya bangsawan, bangsa karyawan? Boleh acungkan tangan? Oke, itu saya dulu. Luar biasa dulu, saya penghasilan saya setiap bulan 4 hari langsung koma saya. Kayak gitu dulu. Boleh yang latar belakangnya pedagang? Pedagang? Oke. Yang latar belakangnya pengacara? Pengangguran banyak acara ada? Masya Allah. Tentunya kehadiran Bapak Ibu kesini bukan hanya pastinya ada suatu keinginan ya Bapak Ibu. Ibu juga pernah berpikir mungkin saat ini ya datang hari ini mungkin merasakan suatu himpitan ekonomi yang luar biasa, yang anaknya mau bayar sekolah nggak ada uang. Boleh acungkan tangan, saya akan doakan semoga Allah kasih rezekinya. Oke, mungkin ada yang selama ini merasa kok hidup saya susah banget, merasa tidak dihargai, jangankan sama orang lain, sama keluarga sendiri tidak menghargai saya. Ada yang seperti itu? Ada. Ada yang selama ini anaknya, mah kapan sih kita punya mobil bisa jalan-jalan kayak si A? Enak kali ya, mereka mau jalan-jalan tanpa harus berpikir ada uang atau tidak. Ada yang seperti itu? Ada. Itu saya Bapak Ibu. Background saya dulu seorang bangsawan, bangsa karyawan. 20 tahun saya jadi karyawan dari lulus SMA sampai saya kerja dulu di bagian pajak, finance dulu saya sekretaris, terus akhirnya saya selalu evaluasi setiap kerja saya selalu evaluasi bisa apa saya 10 tahun saya bekerja saya sudah punya apa, selalu saya evaluasi, saya selalu mencari tempat baru yang bisa memberikan saya lebih. Akhirnya saya sampai di satu perusahaan BUMN. Saya sebagai sekretaris saat itu untuk perizinan SPBU. 5 tahun saya kerja di sana tapi nasibnya masih sama, bangsawan, cuma saya keren ada di gedung tinggi keren tapi gajinya sama. 5 hari saya langsung koma. Saya evaluasi diri. Akhirnya saya memutuskan. Nah, ingat Bu, riba saya Allah hancurkan lewat riba. Pada saat saya kerja di Pertamina banyak sekali bank yang menawarkan untuk pinjaman karena gaji saya kan langsung masuk ke bank ya. Nah, bank banyak sekali menawarkan pinjaman dan saya tergoda karena ada teman saya bilang, Rosi kamu pasti bisa bayar, lu sekretaris gua aja OB bisa bayar. Akhirnya saya ambil pinjaman itu. Apa kata Allah? Yang hakullah riba wa yurbi sadaqah innallaha la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah akan menghancurkan harta riba sedikit demi sedikit akan habis dan binasa. Itu yang saya rasakan. Tiba-tiba saya habis ambil pinjaman di KTM Mandiri, tiba-tiba apa? Allah putar otak saya untuk berhenti kerja. Tiba-tiba saya ingin sekali berhenti kerja, ingin sekali resign. Itu cara Allah apa? Menghancurkan dengan mudahnya Allah bolak-balikan hati kita. Kata teman saya, lu gimana kerja enak kok mau resign? Gua mau usaha. Saya mau, saat itu saya melihat marketing plan-nya di insurans, katanya 5 tahun penghasilan 100 juta. Saya bandingkan dengan orang BUMN 20 tahun cuma 30 juta. Saya bilang ini oke. 5 tahun saya dapat 100 juta tanpa saya harus kuliah lagi. Akhirnya saya putuskan untuk resign. Saya jalani usaha asuransi, ternyata tidak semudah karena itu memang jual jasa. Kita jual
janji. Tapi alhamdulillah saya tidak hilangkan income saya dari sana. Saya di sana pun saya berhasil sampai income di 25 juta per bulan, dan itu saya sampai senior unit manager, dan alhamdulillah saya bisa beli mobil tapi kredit. Saya punya, saya bisa umrohkan keluarga juga. Saya tidak hilangkan rezeki dari sana. Tapi sayangnya di sana diajarkannya apa, Bu? Kita harus punya hutang, karena hutang itu seperti apa? Seperti anjing yang terus kita berlari. Karena kenapa? Kalau kita punya hutang, kita akan lari seperti anjing gila. Itu maksudnya biar kita terus bekerja. Tapi nyatanya bukan seperti wadahnya. Yang ada saya jatuh, saya dimakan oleh anjing itu. Itulah kondisi saya saat itu. Saya benar-benar terpuruk dengan mempunyai banyak hutang. Income saya merosot drastis. Saat itu polisi yang ikuti saya banyak yang lapse, komisi saya sudah tidak bisa menutup hutang-hutang saya. Itulah Allah menghancurkan yamhaqullah riba. Teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tahu riba itu paling rendah seperti menjinah ibu kandung sendiri. 1 dirham riba itu seperti 36 kali berjinah dosanya. Jangan merasa kita suci. Yang masih kredit motor, mobil, boleh acungkan tangan. Semoga Allah segera lunasi. Amin. Jangan pernah kita merasa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, jauhi riba jika kamu merasa orang-orang beriman. Kita jangan pernah merasa diri kita suci, pelacur itu kotor. Jangan pernah. Karena 1 dirham seperti 36 kali berzina. 1 dirham berapa? Enggak sampai 100.000. Jangan salah, kita lebih kotor dari mereka. Nauzubillah min zalik. Makanya saat ini kita niatkan bergabung ke PTBS untuk hijrah. Kalau teman-teman di sini hanya untuk bisnis, kemungkinan nggak akan lama. Tapi saat teman-teman di sini ditolak, teman-teman akan bangkit lagi. Ditolak akan bangkit lagi. Kenapa? Karena teman-teman di sini mau berdakwah. Pekerjaan, amalan, pahala yang paling mulia adalah dakwah. Karena tugas para nabi apa? Berdakwah. Makanya teman-teman, saya pada saat saya terpuruk apa? Pada saat itu anak saya minta bayaran kuliah, saya nggak ada uang sama sekali. Kebetulan suami juga saya di PHK, no income. Kita dua-duanya no income. Saya cuma minta sama Allah apa? Saya minta sama Allah, saya nangis, saya tirakat sama Allah. Ya Allah, sebagaimana aku yakini Kau sebagai penolongku ya Allah, tolong bayar kuliah anakku ya Allah, tolong lunasi hutang-hutangku ya Allah. Saya nangis minta sama Allah. Wallahualam, tiba-tiba saya sebenarnya bisnis ini tahu udah lama. Saya tahu udah lama, cuma saya orang yang negatif sama ML. Makanya kalau ada orang yang negatif, Bu, jangan ditinggalin. Siapa tahu dia dapat hidayah kayak saya. Saya dulu berpikir MLM itu aduh pusing lah cari-cari orang, Bu, masa iya gitu. Nah ini apalagi dibilang dapat mobil. Kata saya kok bisa MLM kasih mobil. Tapi saya penasaran, saya pengen datang. Akhirnya saya ngubungin orang yang pernah saya beli produk. Kebetulan waktu itu namanya Bu Elis Ratnasari. Saya disuruh datang ke seminar Bekasi. Karena saya gengsinya terlalu besar, saya nggak masuk. Saya di luar karena saya merasa males banget dengar pembicara, pasti udah settingan nih. Negatifnya saya dulu itu negatif, pasti itu udah settingan, saya bilang gitu. Akhirnya udah gitu kan memang saya saat itu kondisi terpuruk. Bayar HTM 50.000 aja saya mikir, karena kenapa? Ongkos anak saya saat itu sehari 50.000. Saya pikir mending buat ongkos anak saya dulu. Makanya akhirnya saya tidak masuk. Datang pertama nggak masuk, datang kedua nggak masuk, datang ketiga saya Allah pertemukan dengan peraih mobil ibu-ibu. Baru dapat. Pas saya diregistrasi, ada bagian registrasi bilang, Rosi itu dia habis dapat mobil. Oh iya, seriusan? Aku kejar. Bu, benar ibu dapat mobil, benar. Gimana caranya? Dijelasin sama dia. Dari situ saya baru mulai percaya ini bisnis benar-benar real. Kayak gitu. Akhirnya saya masuk ke dalam, saya ikutin seminar. Saat itu saya ketemu namanya Ustadz Ojatsu. Saya bertanya sama Ustadz Ojatsu, Ustadz, dari mana PTBS bayarin mobil? Kan mobil mahal. Dijelasin sama Ustadz Ojatsu, logika saya masuk akal. Saat itu saya putuskan untuk ikut SLC. Ikut SLC saya semakin mantap. Di situ saya nangis, saya tobat. Pokoknya saya merasa diri saya tuh benar-benar
Ya Allah tolong hamba, ya Allah tolong hamba. Saya merasa nggak ada penolong lain selain Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak ingat ibu-ibu nih terutama ya. Jangan pernah menggantungkan hidup kita kepada selain Allah, apalagi kepada manusia. Even itu suami ibu sendiri. Jangan pernah menuntut rezeki itu pada dasarnya dari Allah. Jangan pernah takut, kita punya Allah. Makanya pada saat saya SLC, saya datang SLC, saya pulang dari SLC, saya mulai berlari. Dari situ saya udah mulai proses, saya mulai list daftar nama orang-orang yang menurut saya, oke, waktunya tinggal sedikit ya. Oke. Mungkin nanti to be continue kali ya. To be continue aja, saya berpesan aja. Saya berpesan aja bisnis ini modalnya 3 aja, 3. Pertama kita banyakin doa sama Allah. Apa kita minta yang menurut kita ini nggak mungkin minta saja. Minta apa yang menurut, jangan pakai logika yang nembus nalar dan akal kita minta nggak apa-apa, minta aja, minta luxury, minta pajero, silakan minta. Banyakin doa, even itu masalah sepele, garam di dapur pun nggak ada kita minta sama Allah. Kedua kita harus sabar. Pada saat kita prospek ditolak, jangan pernah negatif. Mungkin Allah mau uji keyakinan kita. Sabar terus, sabar, lakukan terus, dan kita selalu bersyukur apa yang Allah kasih. Mungkin 3 itu dari saya. Saya akhiri saja. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat buat Bapak